besar ya. Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Ya, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga. Sekali lagi, Yesus mendekati mereka, ini murid-muridnya dan orang-orang Yerusalem ya, yang percaya kepada Yesus, dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini benar perkataan Tuhan Yesus, karena di Filipi 2 ayat 6 hingga 10 firman Tuhan berkata, karena Tuhan Yesus taat melakukan perintah Bapaknya ya. Sebenarnya Tuhan Yesus itu setara dengan Bapa, dia juga Allah ya, dia firman yang menjadi manusia, tetapi mau merendahkan dirinya, mau menjadi manusia sama dengan kita ya, mengambil rupa seorang hamba, bukan raja ya, dan mengosongkan dirinya ya, bukan merendahkan dirinya lagi, tapi mengosongkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu ya, di ayat 9-10 katakan, Bapa di surga mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Oleh nama Yesus bertekuk lutut ya, semua kuasa yang ada di bumi, di atas bumi dan di bawah bumi ya. Ketika Tuhan Yesus taat melakukan perintah Bapaknya, maka Tuhan Yesus diberikan nama Raja di atas segala raja, nama yang penuh kuasa. Katakan amin ya. Dan kita beruntung dan bersyukur punya Tuhan Yesus. Kita dipilih Tuhan, bukan kita yang pilih Tuhan Yesus, ingat itu, tapi Tuhan sendiri yang pilih kita. Yohanes 15 ayat 16. Kita dipilih Tuhan, Efesus 1 ayat 4. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan dan dibentuk untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Katakan amin. Nah, ketika kita dipilih Tuhan untuk menjadi anaknya, umat ketebusannya ya, Yesus yang penuh kuasa, kita juga anak-anaknya yang mewarisi ya kasih Tuhan itu, yang menjadi ahli waris kerajaan surga. Harusnya kita juga penuh kuasa. Katakan amin. Makanya kan kalau Tiberias kan Yohanes 1 ayat 12 selalu itu ya, kalau Natalan apa, tetapi setiap orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah ya. Terima kasih. Nah, Yesus kita dahsyat, Yesus kita yang punya kuasa di surga dan di bumi. Yesuslah Raja segala raja, Yesus yang punya kuasa, kuasanya tidak ada taranya. Katakan amin. Dan kita harusnya juga dapat berkat itu, kecipratan berkatnya sebagai ahli waris kerajaan surga. Tetapi saya banyak lihat, banyak orang yang lemah. Hari Minggu doang hebat ya, tapi Senin sampai Sabtu lemah, letih, lesu, berbeban berat. Benar nggak saudara masih? Tidak, karena tidak mengandalkan Tuhan, karena belum tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Ya saudara kasih, makanya hari ini saya mau bilang sama saudara, Yesus kuasanya terlebih besar dari apapun masalah problem kita. Tepuk tangan Tuhan kita Yesus. Dan sudah saatnya saudara dan saya mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Badai tantangan masalah yang Tuhan izinkan terjadi atas kita, harusnya itu cara Tuhan untuk memanggil kita dong. Katakan amin. Udah kena masalah lagi lu, udah bangkai UT, udah bangkrut, kismin and the kere, bukan cari Tuhan, malah cari dukun, malah cari paranormal, malah cari manusia. Benar gak Bapak Ibu? Iya. Manusia bisa apa? Cari Tuhan, percaya, taat, beribadah, setia, maka berkat akan mengikuti kita. Tepuk tangan kita Yesus itu. Ya, berkasih Tuhan Yesus itu sudah pasti. Ya, setelah saya bertobat 98 saya melayani, saudara kasih. Ya, tahun 2098 saya udah di Tiberias, tahun 2000 melayani sebagai worship leader dan sekolah STT Tiberias, saya angkatan pertama. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya melihat tangan Tuhan Yesus begitu ajaib atas diriku dan atas keluargaku yang sungguh-sungguh setia beribadah ke Tiberias. Katakan amin. Tidak pernah dia tinggalkan hidupku dan keluargaku. Makanya juga saudara hari ini percaya, katakan percaya, beriman, jangan takut, jangan gentar, katakan amin. Ya, Yesusmu dahsyat luar biasa. Saya udah bilang, Yesusmu Allah kita yang dahsyat itu beda dengan Tuhan dunia. Katakan amin. Ya, Tuhan itu, Tuhan luar dunia itu nggak mau dekat kepada kita. Ya, saudara kasih, kan udah saya bilang punya sifat dua. Kalau di Kristen punya sifat dua Tuhan kita.
transenden dan imanen. Ya, kalau Allah di luar Kristen, imanen ya transenden doang. Allah yang besar, Allah yang jauh di sana, ya, Allah yang penuh kuasa, benar. Ya, saking jauhnya dipanggil pakai Toa. Ya, sudah masih. Nah, tapi kalau Kristen gimana Pak? Allahnya transenden nggak? Iya, sama. Allahnya transenden juga, sifatnya juga jauh, besar, kuat, Almighty God, tetapi bukan hanya transenden, tetapi imanen. Apa itu imanen? Immanuel, Allah juga yang mau dekat kepada kita. Itulah Yesus Tuhan kita. Tepuk tangan buat kita Yesus. Bukan hanya jauh, tapi dekat, merasakan penderitaan kita, kelemahan kita. Ya, saudara, hari ini harus bangkit iman. Katakan amin. Ya, jangan loyo, jangan lemah, nanti lesu berlawan berat. Ya, saudara masih kayak ayam yang sakit. Ya, ayam sakit kan gitu, mata gini kan. Kering. Besok mati ya. Aduh. Nah, ya, ya, bukan saya juga kayak gini nggak ada masalah. Aku juga ada masalah. Apa mau tuker-tukeran masalah? Hah? Mau tuker-tukeran masalah sama gua? Hah? Biar lo tahu penderitaan gua. Ya. Ya, tapi aku nggak mau fokus kepada masalah. Aku diam aja, nggak banyak bacot, diam aja. Kalau ada masalah, aku duduk diam di kaki Tuhan. Firman Tuhan bilang, kalau engkau ada masalah malah tidak sumber berat, engkau lari ke tempat tersembunyi, cari Tuhanmu tersembunyi, Dia akan menjawab doa-doamu. Katakan amin. Banyak itu diam aja. Ya, saudara, serahin sama Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan Yesus yang tidak ada tandanya itu. Yang pertama, kuasa Yesus terlebih besar dari segala kekuranganmu. Apa? Saya tahu di orang Tiberias Kerawang masih ada yang kekurangan. Hari ini Tuhan akan cukupkan, bahkan kalau percaya akan berlebih-lebih di dalam hikmat dan berkat. Tepuk tangan kita Yesus. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Ayo, 2-3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Iya, iman ini. Makanya Yesus, saudara ngasih di atas kayu salib itu terjadi namanya divine exchange, pertukaran ilahi. Yesus yang kaya menjadi miskin supaya kita yang kismin and the carry jadi kaya. Katakan amin. Ya, Yesus yang sehat menjadi sakit, dicambuk-cambuk, dihajar supaya kita yang sakit penyakitan menjadi sembuh. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Itu namanya, dulu saya belajar di sekolah teologi, divine exchange. Di kayu salib terjadi pertukaran ilahi. Katakan amin. Yesus yang dari surga mau datang ke dunia supaya kita yang dari dunia bisa ke surga. Tepuk tangan Tuhan kita Yesus. Haleluya. Allah tuh di dalam Yesus akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, jangan Matius 6 ayat berapa itu? 23. Coba Matius 6. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Ya, sudah kasih Tuhan Yesus. Ya, Matius coba. Bang Jose ya, Bang siapa? Ya, coba Matius 6 ayat 25 Bang. 25 Bang. Ayo. 25. Ya, 2-3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan apa yang hendak kamu. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada colek kanan kirimu, colek sekarang. Ya, jangan khawatir. Apalagi sama suami istrimu, ayo jangan khawatir sayang. Iya sayang, aku sih nggak khawatir. Tapi kamu jangan belanja terus dong setiap hari. Setiap ke mall belanja, setiap ke mall jajan, setiap ke mall pengennya itu. Kamu kan tahu, aku kan cuma pegawai biasa. Ya, nah lu sih salah sendiri, lu kawin sama dia. Ya, terima kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluan kita. Jangan khawatir, amin. Jangan takut, jangan cemas. Setiap hari Tuhan akan supply segala kebutuhan kita, amin. Ada supply, ada berkat Tuhan di setiap minggu, ada supply Tuhan di setiap musim, amin. Terima kasih. Ya, kitanya aja gaya-gayaan sih, ya masih mau makan yang enak. Ya, saya kalau tiap hari makan terima kasih warteg, karisma bahari. Ya. Lah gua kagak malu, yang penting gua kagak minta-minta. Katakan amin. Iya. Mana coba aku berita susah sama jemaat? Gak ada. Terima kasih dalam Tuhan Yesus.
Makanya maaf nih, saya walaupun gini-gini, tapi aku sama orang teman-teman lain bisa genit saya. Iya, sih nggak pernah saya politik-politik. Ya, kalau ketemu tolong dong, minta bantu nggak pernah. Ya, berita aku sendiri. Ya, orang nggak perlu tahu aku nggak makan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Nah itu mentalnya harus kayak gitu. Mental ini juga ya, Priuk juga ya, amin. Ya, mental Priuk memang kuat ya, keras ya saudara kasih. Ya, nggak boleh nyusahin orang. Ya, gua mendingan gua makan nasi sama garam, tapi jangan pernah saya makan nasi sama garam. Amin, saudara kasih. Ya, minimal itu kali suami enak kan? Enak itu kan bersih ya, wartegnya ya. Kalau enggak saya di ini apa namanya Cinto Minang atau Mini Jaya, nasi rendang aja 17.000, ya kan? Ya kan? Lu aduh baru punya itu aja udah masuk langsung sederhana, ya. Udah kasih dalam Tuhan Yesus. Iya, harus tahu juga, jangan besar pasak daripada. Iya. Nanti kalau kita setia perkara-perkara kecil, saudara irit itu bukan pelit ya, amin, terima kasih. Iya, kalau saudara setia perkara kecil, ya bukannya pelit, tapi itu tuh seperti istri gua tuh irit, amin. Tapi bukannya pelit, amin. Ya, nanti Tuhan akan kasih perkara-perkara yang lebih besar. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Lihat tuh saya kalau belajar, saya lihat di YouTube orang-orang kok kaya. Dia ketika dia kaya raya, dia makin slow loh. Benar ya? Iya, makin slow. Gayanya juga, apa enteng. Ya, pakai celana mbak ini juga biasa aja. Ini kalau yang itu kan yang baru kokai ya. OKB, orang kaya bang. Iya, baru naik daun aja baru gaya, apalagi naik pohon. Hari ini udah deh ya. Saya sih percaya, aku terlalu percaya. Kalau saudara kekurangan berarti dicek dirimu. Ya, ada yang salah dengan dirimu. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ya mungkin terlalu banyak spend money hanya untuk makan yang kurang. Benar nggak ya? Saudara kasih. Iya, kan murah itu bukan identik dengan kotor, ya dengan nasihat. Enggak, sekarang banyak carilah. Yang apalagi kalau mertua saya itu di komplek itu, padahal kompleks rumah saya Kelapa Gading, ya. Itu enci itu semua. Tapi setiap hari dia cerita sama saya tuh, mertua sama istri saya, gua cari yang murah-murah diskonan katanya gitu. Dan ada loh banyak di mall-mall loh. Ya, BBK Leo kemarin tuh mami saya bilang tahu aja gitu. Ya, yang itu cari ya kan, Imperial Kitchen. Wih mahal itu nih. Enggak, gua cuma makan es teh doang. 8.000, wah ada 8.000 ya. Ada tuh setiap hari apa tuh ya kan? Akhirnya istri saya bilang, ya yang ke situ ya. Ya udah deh. Iya, ya. Haleluya, enggak mahal. Nah, kita punya berkat di save. Katakan amin. Amin. Mungkin nggak tahu deh, pendeta lain punya nggak seperti saya. Mungkin hanya saya kali yang masih punya celengan. Iya. Saya punya celengan, ada celengan plastik itu. Iya, ada. Gua tabung, gocap, cepet, gitu loh sih. Saya ada celengan. Semua bukan untuk saya, untuk keluarga saya. Katakan amin. Amin. Aku mau. Daripada gua Starbucks seminggu sekali lah saya. Ya, kan buat nunggu waktu juga di Mirias kan. Tapi kalau lain-lainnya saya Starbucks keliling, amin. Iya, dan aku bahagia, biasa aja, santai aja, amin. Terima kasih. Amin. Saya doa Tuhan akan cukupi makanan kita, amin. Terima kasih. Jangan khawatir, jangan takut, saudara pasti disuplai, amin. Utang-utangmu semuanya lunas, amin. Yang penting setia beribadah di Mirias Kerawang, amin. Iya dong, datang setiap minggu ibadah di Mirias Kerawang. Ya, saudara kasih, ada Tuhan Yesus di tempat ini, katakan amin. Iya, ada Tuhan Yesus Pak, jangan main-main. Apalagi pewahyuan minyak anggur. Ya, saya percaya orang sungguh-sungguh dalam Tuhan gak mungkin gak dipelihara. Ya, saudara kasih, ya. Haleluya, tepuk tangan Tuhan kita Yesus. Yang kedua, ya, jangan lama-lama karena gue mau ke mana tuh Bung Reko? BSD. Saya lihat BSD 86 kilo ya. Antar kota, antar provinsi. Ya, haleluya. Yang pertama, Yesus lebih besar dari segala kekuranganmu. Ya, lihat tuh Filipi 4 ayat 19. Apalagi firman Tuhan, Allahku akan mencukupi segala keperluanku di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Ya, Matius 6 ayat 25. Jangan khawatir,
Ya, cari dahulu kerajaan surga, semua akan di Matius 6 ayat 33. Udah, nanti aja baca di rumah. Ya, sekarang yang kedua, Yesus terlebih besar dari segala sakit penyakitmu. Hari ini ada yang sakit, sembuh. Amin. Ya, sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Ya, percuma percaya Yesus tapi kismin, edekere, sakit-sakitan, nggak bisa begitu. Ya, terima kasih dalam Tuhan Yesus. Pasti saudara terima mujizat dari Tuhan. Amin. Iya dong, apalagi ada di gereja Tiberias. Ya, terima kasih dalam Tuhan Yesus. Dahsyat luar biasa Tuhan Yesusku. 2, 3, Ia sendiri telah memikul dosa kita di tubuhnya di kayu. Ya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup. Hidup untuk kebenaran dulu, Pak. Hidup untuk kemuliaan Tuhan dulu, Bu. Hidup untuk menyenangkan hati Tuhan dulu. Katakan amin. Iya. Ibadah seperti ini kan juga wujud bentuk dari memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Ya, biarin orang-orang di luar sana, mereka ke mall, mereka nggak ibadah, kita nggak boleh hakimi mereka. Ya, tetapi saudara dan saya kalau mau ambil bagian dalam ibadah dan melayani, nanti Tuhan akan kasih perbedaan. Katakan amin. Iya dong, akan kasih perbedaan. Bagi orang yang tidak beribadah, tidak melayani dengan yang beribadah dan melayani, pasti ada. Nggak berkatnya lah, nggak hidup kehidupan keluarganya lah. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Enggak dia apalah sehatlah badannya. Itu pasti ada perbedaan itu. Ya, hidup untuk kebenaran. 2, 3, oleh bilur-bilurnya kamu telah. Hari ini apa sakit penyakit saudara? Ya, setiap hari baca firman Tuhan, terima perjamuan kudus, terima yang berapa setiap hari baca firman Tuhan. Nggak usah soal panjang pendeknya. Baca firman 1-2 ayat, tapi nggak mungkin 1-2 ayat. Pasti engkau ketagihan. Katakan amin. Ini mah 1 pasal. Ya, engkau imani, sudah masih dalam Tuhan Yesus. Ketika engkau imani, engkau angkat perjamuan, minyak urapan dan perkatakan. Nah, makanya banyak orang nggak terima mujizat walaupun udah perjamuan kudus, nggak diperkatakan sih. Ya, perkatakan. Ya, sudah masih dalam Tuhan Yesus. Bukan hanya pendetanya doang, semua jemaat harus memperkatakan firman. 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Ini kan jurusnya Tiberias itu yang saya tahu ya. Dulu saya waktu ke gereja Tiberias bilang apa? Oh begini ya. Di gereja gua dulu nggak ada kayak gini. Ya kan? Benar nggak, Bu? Benar nggak, Pak? Ya kan? Ayo saudara, gitu Bapak gitu. Saya kan di Webis terus tuh. Ya, Tiberias Webis. Lampias Sekundar Kelapa Gading dulu saya sama di Pedin dulu pas bertobat. Beribut tapi sini saya bilang, kok gereja begini nih? Kalau di gereja gua dulu sepi. Benar nggak? Ya kan? Perjamuan kudus, inilah tubuh Yesus, ya kan? Sampai ada kucing kawin aja kedengeran, ya kan? Ya. Nah kalau di Tiberias kan, wah, ternyata ini ilmunya, ini jurus nantinya, masih perkatakan itu dengan mulut ayo. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga perkatakan. Ya, perkatakan, jangan sumut-sumut. Makanya orang Israel sumut-sumut terus berkata-kata kan? Ya kan, apa ini? Apa yang kita makan? Apa yang kita? Lebih enak yang dulu di sana deh, dibilang 11. Ya, bersumut terus. Enakan di Mesir daripada di tanah perjanjian katanya. Padahal orang Israel nggak tahu. Ya Tuhan pengen kasih sesuatu yang lebih baik dari tanah Mesir. Benar nggak Bapak Ibu? Tetapi kan sebelum melihat berkat harus ada padang gurun yang dilewati. Nah itu mereka nggak kuat dan lemah iman. Akhirnya jatuh ke dalam bersumut-sumut. Akhirnya nggak ada kuasa mulutnya. Ya, aturan yang cuma jalan kaki 15-16 hari gara-gara bersumut-sumut. Kacau dah. Nah enak ikut Tuhan dah. Gue udah Tiberias Crown tetap aja doang aja. Payah bimoli, bibir monyong 5 cm. Udah masih nggak dapet. Akhirnya 40 tahun. Terima apa? 40 tahun. Tapi karena kasih Tuhan atas Israel. Amin ya. Makanya dan kasih Tuhan atas Israel dan Tuhan tidak pernah perjanjian itu tidak pernah dibatalkan oleh Tuhan. Katakan amin. Iya. Haleluya. Berkatakan. Kami percaya berkata-kata. Saya tuh setiap hari masih berkata-kata. Iya Pak.
Iya, dalam nama Yesus, aku sembuh, sehat, umur panjang, jantungku, detak jantungku normal. Kan dulu kan saya jantungnya kan nggak normal. Ya, saudara kasih, jantungku tidak bocor, tidak serangan jantung. Dalam nama Yesus, paru-paruku juga. Dalam nama Yesus, paru-paru yang baru. Oleh darah Yesus, paru-paruku sehat, tidak kanker paru-paru. Ginjalku kuat sehat. Dalam nama Yesus, katakan amin. Perkatakan gitu, nanti terjadi latihan iman namanya. Latihan iman. Di Amsal berapa tuh gue lupa. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Iya Pak. Ya. Daripada kita terpancing untuk berkata-kata yang lemah. Ya. Memang dunia ini membuat kita lemah. Ya, istri kita membuat kita lemah. Ya, orang tua kita juga kadang membuat kita lemah. Suami kita apalagi. Ya. Apalagi suami lu ya kan nggak kerja, banyak makan, rokoknya banyak lagi, ya kan? Waduh, ganjen lagi, di gang itu liatin cewek, siwit, godain kita dong. Aduh, rasanya gue pengen ceraiin aja nih, kan gitu kan? Tapi nggak boleh aja oleh firman Tuhan. Tetap tabah, kuat, sabar. Pencobaan kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Saat kita menang lewat pencobaan, Tuhan kasih berkat yang melimpah. Katakan amin. Iya, perkatakan itu ya, amin. Nanti pas kita berjamuan kudus semuanya ya. Iya dulu di Medan saya pasti sebelum COVID saya sampai nangis di mimbar. Saya nangis di mimbar. Ya, pas saya perjamuan kudus, saya kan kalau perjamuan kudus gini, berdoa dan berjaga-jaga. Mata saya kan gitu. Mata satu berdoa, satunya lagi berjaga-jaga. Nah gitu. Dulu pernah loh, saya WA loh, makanya saya berjaga-jaga terus. Pas WA dulu di Sultan, kan gue gebukin tuh orang tuh, ya nyopet pas pendetanya terima berkat gitu kan, saya masih ada gitu, gitu kan, terus aduh copet gitu kan, aduh darah Tanjung Priok saya kambuh loh, kok ada di gereja copet ya, iya ya, dia tahu tuh, kenapa kalau ketangkep pasti nggak digebukin, kata siapa, sama gue mah gue gebukin, ya. Gue gebukin, nanti gue minta ampun lagi sama Tuhan Yesus. Ya, harus digebukin tuh, kayak gitu. Oh, masa nyopet di gereja Pak? Ya, saya dulu aja waktu belum bertobat saya aja ya, saya dulu belum bertobat sudah masih. Ya, itu nggak berani loh ke gereja loh. Benar ya, Pak ya? Iya, maksudnya tuh takut dia sama Tuhan Yesus ya. Gitu. Kok ini? Iya, ya saudara nggak kayak gitu tuh. Itu di Jemaat Sunter ya. Nanti saya pas ke Sunter saya fitnah saudara amin. Jemaat Kerawang, nggak ada Jemaat Kerawang mah kudu suci hidupnya, tepuk tangan kita Yesus. Ya, karena sebentar lagi mau dapat berkat, katakan amin. Perkatakan Pak, perkatakan. Aku sehat, sembuh sempurna, aku cuan besar, katakan amin. Setiap hari aku ketemu dengan customer yang bonafit, yang tidak 378, 3 tipu-tipu. Tuhan pertemukan aku, gitu dong Pak, ngomong. Aku disayang bosku, disegani teman-temanku. Di tanganku ada kuasa, di mulutku penuh berkat, jantungku sehat. Amin, saudara kasih. Ya, berkat Tuhan melimpah atas diriku. Aku percaya, aku bisa makan. Hari ini aku percaya Tuhan akan selesaikan segala urusanku. Gitu, ya. Perkatakan, makanya di kejadian sama di Yohanes 1 apa? Pada mulanya adalah firman, word of God. Waktu Tuhan Allah waktu menciptakan langit dan bumi bukan begini, nggak pakai tangan. Pakai apa? Pakai firman. Jadilah petang, jadilah siang, jadilah cakrawala. Makanya mulut kita sebenarnya penuh kuasa. Katakan amin. Sebenarnya mulut saudara penuh kuasa, tapi kenapa nggak penuh kuasa? Karena satu mulut itu kadang-kadang penuh dikasih doa yang bagus, kadang-kadang ngumpat, maki-maki, fitnah, menghakimi orang. Benar nggak Pak Ibu? Akhirnya nggak penuh kuasa, udah toksik. Makanya latihan hari ini. Kalau ada apa-apa, jangan ngomong-ngomong sembarangan. Katakan amin. Ya, latihan. Nanti akan ampuh deh. Iya, sudah pasti. Ya, jangan banyak-banyak ngomong berandalan ya. Karena saya dulu juga berandalan, ngomongnya kacau-kacau, sekenang saya aja. Tapi ketika aku bertobat, aku mau latih diriku. Amin. Ya, untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Di tiga sini aku banyak belajar. Tepuk tangan Tuhan kita Yesus. Yang terakhir, ya. Yesus lebih besar dari segala kekurangan kita. Yang kedua, Yesus lebih besar dari segala sakit penyakit kita. 1 Petrus 2:24, 2 Korintus 4:13 ya. Dan yang ketiga terakhir, Yesus terlebih besar dari segala setan dan roh-roh jahat. Ya. 1 Yohanes 4:4. Ya.
Ya, 1 Yohanes 4 ayat 4. 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan. Iya. Ya, sebab roh yang ada dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada. Rohnya R besar. Berarti bukan rohnya kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita ketika kita percaya dan dibaptis, ya, ada Roh Kudus masuk. Nah, roh itu yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sebenarnya kita mah nggak bisa melawan setan tanpa Roh Kudus, nggak bisa. Orang setan itu aja. Setan kan itu stafnya kerajaan surga, benar nggak Pak? Lah, dia kan orang dalamnya, ordal. Lucifer itu kan ordalnya, orang dalam, benar nggak? Iya. Nggak bisa saudara mengalahkan setan tanpa darah Yesus. Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11. Nggak bisa, makanya jangan coba-coba kau kalahkan kau. Iya. Nggak pernah perjamuan kudus, ya. Mau menang sama setan. 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia itu setan oleh darah Yesus, oleh darah Tuhan, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam. Saya udah banyak saudara kasih, ya. Saudara kasih untuk melayani ini. Besok siapa nih? Siapa nih ada? Pokoknya nggak tahu dari mana jemaatnya Pak. Tolong Pak, pelepasan Pak, tolong Pak, usir setan Bu. Lu kira gua ini? Ya, sudah pasti dia yang main setan, gua yang usir. Ya sudah pasti. Kalau dipikir-pikir ya sudah pasti, waduh, tapi udah karena jemaat aja. Ya, sudah pasti nanti ya Pak, ya dulu gini Pak. Kemarin saya mau di mana tuh, di toko material. Ya, jadi toko materialnya orang-orang bilang ini sering tutup ya Ci, katanya. Enggak, buka terus katanya. Enggak, sering tutup. Wah, saya bilang, oh, apa ini Pak? Oh, itu diserang. Ci kan banyak. Ya toko material itu kan orang-orang pribumi, saya bilang gitu, orang-orang Siloam, Cidong, orang Kristen dan orang Cina, saya bilang gitu. Ya pasti diserang, saya bilang gitu. Ya diurapin pakai minyak urapan. Oke Pak, ya setiap minggu diurapin, saya urapin sekali, tapi kau urapin terus ya, saya bilang gitu. Dan kedua, rukun-rukun dalam rumah tanggamu. Katakan amin. Iya. Lu mau urapin minyak sampai kemana? Tapi kalau nggak rukun, benar nggak Pak? Dia kan suami istrinya kacau-kacau, suaminya kemana, istrinya gitu. Ya, nggak bakalan terjadi mujizat. Rendah hatilah kita. Ya, saudara semua dapat berkat nggak? Amin. Iya kan berkat enak kalau diberkati. Ya, saudara kasih Tuhan Yesus. Ya, akhirnya saya usir dalam nama Yesus. Terus juga siapa dulu cerita di sini? Mamanya siapa? Si Gisel punya suami dulu, Gading Martin. Ya kan? Ini saya Bapak Paulin itu, berita Paulin tadi itu. Ya kan? Dia bilang, ikut gua ada jemaat nih. Jadi si kakaknya Gading ini namanya si Monik, Kak Monik punya sepupu orang Tiberias. Ya, sepupunya itu hubungi saya, Pak, tolong dong Pak, ini sepupu saya nih si Monik, kakaknya si Gading Martin nih, mamanya mau didoain sekalian urapin rumah. Oh iya. Oh, mamanya si mantannya Roy Martin dulu ya, si Tante Farida almarhum udah. Pas, wah cakep, udah tua ya cakep. Ya, si Gading Martin ini ada. Roy Martin ini ada pas saya khotbah setengah dia baru datang. Terus saya bilang, kok begini? Saya bilang, Kak Monik itu kakaknya si Gading Martin. Kok mama gitu-gitu? Dia bilang gitu kan? Kok nggak bisa ngomong? Dulu bisa ngomong nggak bisa Pak, tapi nggak tahu kenapa. Itu loh. Pasca pisah sama Papa Roy, bukan Papa Roy yang itu dulu ya, Papa Roy Martin. Ya. Papa Roy itu masih bisa ngomong bisa, tapi kapan? Pas dia pacaran sama ada orang Muslim, dikasih katanya. Ya, ada magic ada, coba cari, dikasih katanya buat pegangan katanya. Jadi mama dikasih, mau aja lagi mama kan orang Kristen, si pacarnya itu orang apa? Orang Siloam, orang Muslim, orang Kristen, gitu kan? Ya karena dulu mama nggak pernah tahu kayak gitu Pak, gerejanya gereja dulu. Wah, saya bilang makanya benar tuh, gereja Tiberias hanya dibukakan, benar nggak Bapak Ibu ya kan? Dulu kan kita gereja tuh mana tahu? Ya gereja dukun, yang penting percaya Yesus kan gitu. Nggak boleh. Ya saya bilang, coba cari. Kamu nih, saya bilang, cari. Ini yang menyebabkan nih. Saya bilang, ini nih saya bilang itu sama si Pak Ya, ini iya, ini yang menyebabkan. Akhirnya ada gulungan-gulungan bahasa dari kanan ke kiri. Orang Yahudi kan juga dari kanan ke kiri ya. Tapi ini yang Yahudi campurnya juga nih. Ya, kan Yahudi kanan ke kiri juga. Kalau Arab juga kanan ke kiri kan. Iya. Saya bilang ini nih penyebabnya nih. Kita bakar dulu. Saya bilang gitu kan. Saya sama pendeta Paul yang tadi sesi 1. Minyakin. Oh iya. Lu bakar. Kok enggak lu aja. Nanti kalau setannya keluar masuk ke lu, ya kan? Nah, gitu. Nanti gue yang serang ya. Nanti biar lu yang gini-gini ya. Ya. Kan ada
ada serangan balik, benar nggak Pak? Iya kan? Dia bilang, saya tes si Paul, coba lu bakar tuh. Kok gua sendiri dulu aja? Nanti lu kesurupan lu yang tanggung, ntar lu kesurupan gua yang tengking. Lu kata dia, lu jangan gitu dong, kan ini kan dari gua nih pelayanannya. Mau gua bagi berkat nggak? Katanya mau nggak? Ini kan dari gua ya kan? Kan jobnya kan kasarnya gitu ya. Ya walaupun bukan job-joban order, ini pelayanan, katakan amin. Tapi kan dari saya, lu harus mau atur lah, ya kan? Iya kan? Ya gitu dong katanya. Akhirnya dalam lepas, udah saya urapin, dibakar, harus dibakar, ya harus dibakar, jangan diurapin dong, dibakar. Barang tumpas harus dibakar. Dalam ramai subuh, nggak berapa lama, haleluya, nggak berapa lama. Tanya tuh si Paul tuh, tanya dia, ya, haleluya, haleluya. Sampai si Monik sampai apa? Bisa ngomong haleluya Pak, mama saya iya, karena keterikatan, saya bilang gitu. Tapi udah lama, udah susah ngomongnya ya. Haleluya, saya bilang, langsung dipeluk saya, dipeluk tuh, saya bilang tuh, kuasa Tuhan Yesus bisa melepaskan segalanya. Saya dulu di Medan, baru jadi WL tahun 2001. Saya ingat, dia, waduh ngancurin patung botak. Iya, terima kasih. Di sana banyak orang Chinese. Jam KBS pertama kali ya, itu banyak orang Chinese bertobat loh. Dan orang Chinese Medan rata-rata penyembahan berhala kan, bener kan? Kuat ya penyembahannya, bener gak Pak? Yang orang Chinese ini. Wah saya ngancurin Pak. Dewi ini patung botak, ya. Saya bilang hancurin. Makanya saya tahu teknik itu dari pendeta senior gue dulu. Ya kan, gue dibawa patung-patungnya, saya bawa sama pendeta senior saya itu dulu Tiberias, sekarang udah nggak lagi. Saya bawa, Roy, urapin, hancurin. Loh kok saya Pak? Saya bilang gitu kan. Udah kau hancurin, gue tahu supaya gue yang diserang. Kalau gue, jadi bukan dia yang diserang, dalam hati gue bulus lu. Tapi ke saya takut, ya kan, karena senioran dia, ya kan. Makanya trik itu saya lakukan lagi. Pendeta ini jujur banget sih. Dia sudah masih lalu, tapi pas sama si Paul tanya Paul, saya hancurin juga, ya. Saya hancurin juga, saya tahu nggak boleh kayak begitu. Kita sekali Yesus tetap Yesus. Jangan berdiri di dua perahu. Iya, kalau udah Yesus, ya. Kalau setan pasangnya kau, ya. Terima kasih. Iya. Nih kemarin saya juga, saya banyak ya. Di Bintaro apa di mana tuh? Bukan di. Ada dari Bintaro situ dia. Ini anak bontot suruh kasih dalam Tuhan Yesus. Pintar saya bilang. Tapi gini. Wah ini saya bilang kena, ini saya bilang ini. Saya konseling, harus dikonseling kayak gitu, nggak bisa langsung digini-gini, ya dikonseling, suruh kasih dalam Tuhan Yesus, dikonseling, di apa namanya, digali, ya, lu kenapa bisa begitu, ya, dia pintar dulunya, terus dia suka main cewek, ya, anak muda ini Chinese masih muda, rumahnya itu jualan ikan arowana, pokoknya lumayan dah ya nggak kaya banget tapi lumayan lah. Terus dia main cewek ke Indonesia di Jakarta ini, terus yang lebih parah lagi masuk setannya pas di ibunya bilang ini setelah dari Thailand nih Pak, di Thailand dia main cewek dan main bencong, ya di Thailand kan tahu sendiri ya, nggak ini benar, saya nggak mau modus lah ya, ini berdasarkan si jemaat itu ya, pas udah main bencong main homo di Thailand langsung gini. Saya bilang, Bu, ini dulunya pintar ya Bu ya? Iya Pak, ini anak IT Pak, jago komputer Pak. Kok bisa begini anak saya Pak? Iya, itu karena ibu enggak, walaupun pintar duit banyak, tapi tidak kasih pemahaman pengajaran nilai-nilai iman Iya, tugasmu cari duit mulu. Iya Pak, duit mulu Pak. Nah sekarang lo cari duit tuh, ya kan? Nah, lebih parah lagi, ketika dia begitu, ya Pak, gitu. Ya, tapi nyambung tapi agak-agak PO, ya terima kasih. Nyambung tapi agak PA. Terus dia bilang, kamu udah kemana aja? Udah ke gereja? Enggak Pak, saya ke Ustaz. Gitu. Wah saya bilang, makin jadilah kau. Saya bilang gitu kan, paranormal Ustaz. Saya langsung saya sikat. Ustaz nggak mungkin gratis. Saya bilang gitu kan, bayar berapa? 10 juta. Nah, ya itu bayar kayak gitu. Ya, cuma pendeta Tiberias doang yang bayar. Ya sudah kasih. Pak dikasih aqua sama itu pisang molen. Ya sudah kasih. Sadis juga sih ya jemaat ya. Disuruh ngusir setan, dikasihnya pisang
Nggak sadis ya. Ya tapi kita kan nggak boleh diberes kan, pendetanya nggak boleh minta-minta, benar nggak Bapak Ibu ya kan? Iya, nggak boleh minta-minta. Ya tapi maksudnya lu pengertian dong. Ya, iya. Iya dong. Saya pernah Om Thomas, saya pernah di Duren Sawit. Pak, tolong Pak, itu Jumatnya saya kenal. Ya. Tolong Pak, ya. Dia minta loh, dia yang minta, bener ya, bukan saya. Ayo Pak, saya udah minta Pak. Ya, nah itu mah ketahuan loh. Ya, pendeta ini loh kacau. Ya, nggak ada kuasanya. Pak, tolong Pak, ya. Tanah saya Pak sekitar segini 100 meter, gede tanahnya. Di Duren Sawit, pokoknya di belakang Kuningan. 1 meter nih 28 juta, saya kasih 24 aja deh, ya kan? Pas saya rapi, tapi cerita susah mulu, ya. Saya sama istri udah firasat nih, nggak dapet nih kayaknya. Pas saya urapin, waduh, udah. Tetangga bilang ada pocong, kuntilanak, kolong wewe. Saya bilang gitu, tolong Pak usir Pak. Iya, saya bilang usir. Saya bilang udah tenang aja Pak, saya bilang gitu. Ya kami pasti akan usir dengan nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Bukan hebatnya kami. Ya, saya pas urapin, waduh capek, orang gede, ya. Pas saya lihat, mobil 3, ya. Murah, Fortuner, apalagi ya, keluar, saya dalam nama Yesus, saya bilang gitu kan, keluar. Roh yang berikan biasa, dan amin. Pas udah gitu, habis sudah, ini kita lagi hujan, saya kan hujan, itu kan tanahnya kan nggak ada ininya kan, nggak ada tanahnya kan. Saya hujan loh, saudara pengasih, ya. Dalam Yesus Tuhan, istri saya juga hujan-hujanan. Pas udah habis, Pak terima kasih apa ya, es kelapa muda. Nah ini mah bikin gua sakit. Udah hujan kena es kelapa muda, dan udah gitu belinya pas di depan situ. Wah gua bilang ini mah, saya kan juga jemaat dulunya. Saya kan jemaat, saudara pengasih. Iya, aku juga jemaat. Kalau aku panggil pendeta, aku kasih. Bukan soal banyaknya, enggak. Tapi penghargaan, bukan soal enggak. Nah, ada nggak boleh ya, minta ya, tiba-tiba beres ya. Apa pendeta ya? Benar nggak Bapak Ibu? Iya, nggak ada. Tapi kan aku juga jemaat, aku juga tahu kalau manggil orang, memang Tuhan, dan di situ Tuhan ajar. Ada memang orang yang pelit, ya Tuhan. Makanya dia nggak bakal dapat terus. Iya sampai sekarang teleponin saya. Belum apa dijual tanah-tanahnya. Saya bilang udah cukup sekali doang, ada bye-bye. Cukup sekali doang lah, ya kan? Udah ada bye-bye. Ternyata dia saya kedua. Yang pertama udah pendeta, ada juga pendeta Tiberius juga, udah pernah ke dia, lebih tua dari saya, udah kapok juga. Dia cerita sama saya itu pendetanya, udah pernah kesini juga zaman dulu apa masih hari Jumat, ya pendeta senior, udah tua. Wah kapok gue Roy, kata gitu. Oh gitu ya Om ya? Iya, nggak dapat apa-apa ya lu ya. Ya, pendeta senior aja bilang gitu. Wah, gue bilang pelit memang ya. Tapi ada saya melayani orang yang sederhana, tapi tahu cara memberkati. Amin, saudara kasih? Iya. Ya makanya ketika dia tahu cara memberkati, lepas segala masalahnya. Makanya saudara kasih hari ini sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Katakan amin. Ya, jangan minta pertolongan kepada yang lain. Coba Imamat 31 atau 19 ya, coba. Imamat 19 ayat 31. Ayo Pak. Imamat 19 ayat 31. Imamat 19 ayat 31. Ayo 2 3. Janganlah kamu berbalik kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena lihat tuh kayak si engkau yang saya doain itu yang punya ikan arwana. Ya. Saudara kasih dia itu ya ke ustaz makin parah keadaannya. Udah itu habis 10 juta. Oh, jangan dikira ustadz itu gratisan. Mana bisa? Benar nggak Bapak Ibu? Ya coba aja. Saudara kepala normal, coba aja. Di depan langsung dibilang segini ya. Benar nggak Pak? Jujur. Iya. Udah gitu setan lagi masuk. Iya, setan lagi masuk. Aduh, ini kacau hidupmu. Ketika saudara ada masalah apapun itu lari kepada Tuhan. Katakan amin. Di dalam Tuhan lah ada jawaban, ada pemulihan. Jangan ke roh-roh peramal, kau najis. Ya, sudah kasih Tuhan Yesus najis. Akhirnya apa? Kutuk 3, 4 keturunan, kutuk 7 keturunan, kutuk 10 keturunan menimpamu. Makanya kenapa orang Israel dibawa dari tanah Mesir keluar? Apa? Artinya kudus apa? Artinya kados. Apa artinya kudus?
Dipisahkan, kados itu artinya pisah. Katakan pisah. Dipisah, karena kalau di situ-situ terus nggak bakal kudus-kudus, suci hidupnya. Dipisahin. Katakan amin. Jangan kayak begitu-begitu. Hanya hari ini minta pertolongan hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, kalau ada apa-apa panggil Pendeta Samuel Roy, Pendeta Paul Denny, siapapun. Tenang aja, ya. Tenang aja. Aqua sama pisang goreng. Tenang, ya. Tenang, santai. Yang ada dalam pikiranku dan keluargaku adalah ketika jemaatnya dipulihkan. Katakan amin. Dan upah datang dari Tuhan, bukan dari saudara. Siapa saudara bisa kasih makan saya? Siapa saudara bisa kasih makan saya? Paling juga berapa? Iya, gak ada bapaknya dibandingin Tuhanku Yesus. Katakan amin. Dan aku sudah merasakannya. Makanya Tiberias diajarin mengandalkan Yesus. Iya. Dan kau tidak pernah akan dikecewakan. Makin hari makin kuat, tidak lemah. Tepuk tangan Tuhan kita Yesus. Yuk kita bangkit ini.